Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzaza 'adahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harama siyama ayyama a'yadi diyafatan li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala jannati lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu du'ai ila Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidzini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu 'ala fitrah. Ala yang sadaqallahu al-azim wallahu 'ala murad. Alhamdulillah, puji dan syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri yang disertai dengan mengumandangkan takbir, membesarkan Allah dengan hati, membesarkan Allah dengan lisan, dan mudah-mudahan mampu membesarkan Allah dengan perbuatan kita. Dengan mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Juga kita mengucapkan tahlil, yaknikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Dan itu sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Tak lupa salawat dan salam tercurah limpah kepada panutan kita semuanya, utusan Allah yang terbaik, manusia yang terbaik yang wajib kita mencontohnya dalam kehidupan kita, yakni Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk mengikuti jejak langkah dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan untuk mengikutinya hingga akhir hayat kita atau hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi amal kita, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, atas karunia besar inilah sudah seharusnya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan kita dalam diri kita dengan menjalankan semua perintah Allah dan terus berusaha meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah kita di bulan Ramadan. Selain itu juga yang memaknai Idul Fitri yakni ada dengan memaknai kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa dan sholat malam. Hadirin rahimakumullah, makna-makna di atas tentulah tidak keliru. Namun pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khatib sedikit ingin mengajak untuk mendalami, menyelami makna fitrah yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran agar kita semuanya orang-orang yang beriman menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kita, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah ke-30 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yakni al-Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitratallah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifah itu adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah serta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya
cara pandang kita, cara berpikir kita, perbuatan kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah yakni Islam, pada dasarnya kita dilahirkan dalam kondisi fitrah. Baik ibu kandung kita beragama Islam maupun non-Islam. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang menghantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu, yang kita telah ada di dalamnya dan melaksanakan berbagai ibadah, menghantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah. Kenal kembali dengan Allah melalui puasa, Qiyamul Ramadan, salat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang kesemuanya itu tidak bisa kita lakukan dengan maksimal kecuali di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri yang saat ini kita rayakan ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas besar kita saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah hanya di saat Ramadan saja. Ketika Ramadan masjid luar biasa penuh, setelah Ramadan bagaimana? Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena ulama terdahulu yaitu Bishr Al-Hafi mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang masa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah pasca Ramadan? Ini yang paling penting, karena kemarin keberkahan Allah di bulan Ramadan, hampir semua manusia tergiring untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berat adalah membuktikan di bulan kemarin dari Rajab Sya'ban kita mempersiapkan bulan Ramadan adalah bulan pelatihan pendidikan dari Allah. Pembuktiannya adalah 11 bulan dari bulan Syawal ini. Mampukah kita membiasakan ibadah seperti di bulan Ramadan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita mampu menjaga dan mampu istiqomah setelah atau pasca Ramadan ini, yang pertama berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Nabi SAW mengajarkan doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, agar kita mampu istiqomah, yakni selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang menghantarkan diri kita kebaikan, yang selalu mengingatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menegur kita apabila kita berbuat maksiat. Ini sangat penting, kita bergaul dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya.
Hadirin sidang Aid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa terus bersama-sama dengan orang yang soleh. Sebab ketika kita bersama mereka bukan hanya bisa menenangkan hati, namun juga mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, yakni berusaha beribadah, meneruskan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang begitu semangat. Walaupun kita agak berkurang tensinya, tapi mudah-mudahan kita dimampukan tetap seperti bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah Taala adwamuha wa inqal." Amalan yang dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Mudah-mudahan harapan kita semuanya pasca melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan, kita dimampukan oleh Allah tetap istiqomah untuk menjalankannya. Barangkali menjaga terus amalan kita sebagaimana saat di bulan Ramadan, seperti sholat berjamaah di masjid, qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, membaca Al-Quran adalah perkara yang sulit. Namun teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nanti intensitasnya berkurang. Yang penting bisa rutin dan tetap terjaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran, ibrah, manfaat buat khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa adah wa nasara abdah wa azza zuhdahu hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhadzirun usikum wa iyya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasu'ana wa ta'abu'udana wa tamin zaksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana akhrijna min hadhil qari min adh-dhalimi ahduha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.